Halo semua, bertemu kembali dengan saya dalam video pembelajaran sosiologi. Nah, dalam video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang proses sosial asosiatif dan bentuknya apa? Bentuknya itu akomodasi. Nah, karena dalam video sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kerjasama. Nah, dalam video pembelajaran ini kita membahas tentang akomodasi. Nah, akomodasi itu dapat kita lihat dalam gambar itu ada dua orang, ada tiga orang, dan dua orangnya itu yang sedang berjabat tangan. Nah, itu kira-kira sedang apa itu ya? Ya, jadi akomodasi itu apa? Akomodasi itu memiliki dua pengertian ya. Ini sebagai keadaan dan sebagai proses. Nah, akomodasi itu sebagai keadaan itu mengacu pada keseimbangan interaksi antar individu atau antar kelompok yang berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Nah, jadi akomodasi juga sebagai proses, yaitu mengacu pada usaha-usaha manusia untuk beredakan pertentangan agar terciptanya keseimbangan. Nah, jadi antar berbagai pihak atau antar berbagai kelompok itu jika ada pertentangan atau hal-hal yang berbeda itu diusahakan untuk bagaimana dapat titik temunya istilahnya. Nah, bagaimana dapat diredakan konflik yang terjadi atau ketegangan yang terjadi. Nah, agar dapat berjalan bersama-sama, misalnya seperti itu, walaupun berbeda. Nah, jadi bagaimana sih akomodasi itu bentuk-bentuknya? Kita lihat dalam slide selanjutnya. Nah, jadi akomodasi. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari akomodasi. Nah, bentuk akomodasi yang pertama itu misalnya koersi. Nah, jadi koersi ini adalah ya, bentuk akomodasi yang proses-prosesnya itu melalui paksaan. Nah, paksaannya itu baik secara fisik maupun secara psikologis. Nah, dalam koersi salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah. Nah, karena dia lemah, jadi akhirnya dia mau tidak mau ikut yang memaksanya ini. Nah, itu koersi ya. Contohnya, misalnya dalam sistem perbudakan atau penjajahan. Nah, kita akan mengikuti kemauannya penjajah karena mereka istilahnya lebih pihak yang lebih kuat misalnya. Nah, misalnya ada penggusuran. Nah, misalnya ada penggusuran pedagang kaki lima yang berdagang di sepanjang jalan yang tidak sesuai aturan pemerintah, misalnya digusur. Nah, dia jadi mau tidak mau harus mengikuti. Nah, setelah itu apalagi selain koersi itu kompromi. Kompromi apa? Itu ketika pihak yang terlibat ini pihak yang terlibat pertentangan itu saling mengurangi tuntutannya. Nah, misalnya seorang remaja misalnya meminta izin pada orang tuanya untuk pulang jam 10 malam, namun orang tuanya tidak menghendaki agar anaknya itu pulang tidak larut malam. Misalnya dia pengen orang tuanya itu pengennya jam 8 malam aja sudah pulang. Nah, lalu mereka akhirnya berkompromi dan akhirnya sepakat bahwa pulangnya itu jam 9 malam aja. Nah, itu contoh kompromi. Nah, selain itu ada lagi yaitu arbitrase. Arbitrase itu pertentangan yang diselesaikan oleh pihak ketiga yang berwenang atau ahli yang dipilih oleh kedua belah pihak. Jadi, mereka ini bertentangan dan tidak dapat diselesaikan pertentangan itu oleh kedua belah pihak. Jadi, mereka memilih pihak ketiga yang memiliki kewenangan istilahnya, yang ahlinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, misalnya ada masalah karyawan dengan perusahaan tentang standar gaji. Nah, itu dapat diatasi misalnya oleh bantuan pemerintah. Nah, misalnya lewat peraturan ada namanya upah minimum. UMP, misalnya daerah ini berapa, upah minimum provinsi ini berapa, atau UMS, upah minimum sektoral ini berapa. Nah, jadi ada pihak, misalnya dia ada persengketaan, lalu ada pihak yang berwenang yang memang khusus untuk menangani masalah itu. Atau lagi misalnya masalah pertanahan, sengketa lahan, maka pihak yang ahli menangani masalah sengketa lahan itu misalnya adalah Badan Pertanahan. Nah, seperti itu arbitrase. Lalu kita ke mediasi. Mediasi itu apa? Mediasi itu adalah pihak ketiga yang memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Nah, mediasi ini hampir menyerupai arbitrase. Dalam proses mediasi, kedudukan pihak ketiga itu hanya sebagai penasihat di sini.
Pihak ketiga tidak memiliki wewenang, ya, tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Nah, mediasi. Nah, jadi dia hanya sebagai penengah. Nah, misalnya ada permasalahan Korea Utara dan Korea Selatan. Lalu Indonesia yang sebagai mediatornya, misalnya. Dia hanya memberikan nasihat, tapi keputusan tetap mereka berdua. Dia hanya penengah dan bersifat netral, tidak memihak salah satu pihak. Nah, itu mediasi. Lalu ada namanya konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang bertikai melalui lembaga independen. Independen berarti yang lembaga yang berdiri sendiri tanpa dicampur tangan oleh pihak-pihak lain. Nah, contohnya, jadi ada pertemuan, misalnya wakil buruh dan wakil perusahaan, agar saling mengungkapkan keinginannya. Jadi nanti bisa agar apa tercapai kesepakatan bersama. Nah, misalnya lewat LSM, misalnya mempertemukan mereka ini kan independen. Lalu apalagi itu ada stalemate. Stalemate itu adalah terjadi akomodasi yang terjadi ketika pihak-pihak yang bertikai itu memiliki kekuatan yang seimbang. Nah, stalemate itu misalnya eh, ada perselisihan antara misalnya Amerika Serikat dan Iran terkait isu nuklir. Lalu berhenti sendirinya tanpa ada pihak yang menang atau yang kalah. Misalnya sama-sama kuat. Nih, jadi tidak misalnya sama-sama kuat posisinya. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Nah, itu stalemate namanya. Kekuatan yang seimbang. Lalu apalagi? Misalnya adjudikasi. Adjudikasi itu adalah akomodasi yang cara menyelesaikan masalahnya itu melalui pengadilan atau melalui meja hijau. Nah, jadi ada permasalahan dibawa ke pengadilan itu namanya adjudikasi. Nah, untuk penyelesaian permasalahan di lewat pengadilan adjudikasi ya. Lalu ada lagi yang namanya segregasi. Nah, ini adalah bentuk akomodasi dengan memisahkan masing-masing pihak itu dipisahkan, saling memisahkan diri dan saling menghindar. Jadi diberi batas misalnya. Nah, kamu tidak usah bergaul dengan yang ini berbeda dengan kamu misalnya seperti itu. Jangan mau bergaul dengan dia misalnya itu sudah timbul dari masing-masing dan saling menghindar jadinya istilahnya saling menghindar satu sama lainnya. Jadi tidak bertemu, tidak bergabung, jadi terdapat pembatas istilahnya. Pembatas yang walaupun tidak dapat dilihat oleh mata tapi terlihat ada batasan-batasan tersendiri agar mereka tidak ingin bergaul satu sama lain. Misalnya seperti itu akomodasi. Lalu ada yang namanya konversi atau eliminasi. Nah, ini penyelesaian konfliknya apabila satu pihak itu mengalah. Nah, itu mengalah. Itu juga salah satu bentuk akomodasi. Ada pertentangan, lalu yang satunya mengalah sajalah katanya. Nah, itu namanya konversi atau eliminasi. Lalu ada lagi yang namanya ceasefire. Nah, itu adalah penangguhan permusuhan atau peperangan dalam jangka waktu tertentu atau yang disebut juga dengan gencatan senjata. Nah, misalnya lagi konflik. Nah, diistirahatkan sebentar misalnya. Ditunda dulu, jangan berperang dulu misalnya. Nah, misal seperti itu, ada penundaan dalam waktu tertentu sesuai pihak yang bertentangan. Lalu ada lagi yang namanya displacement. Displacement itu adalah usaha mengakhiri konflik dengan mengalihkan pada objek masing-masing. Nah, displacement itu seperti dia punya masalah dengan misalnya ada pertentangan tapi dia melampiaskan misalnya membuat pelampiasan kepada pihak-pihak lain atau dalam bentuk pelampiasan istilahnya displacement untuk istilahnya nih eh, untuk apa menyelaraskan pertentangannya tersebut dia melampiaskan ke pihak lain. Lalu ada namanya subjugation atau domination. Itu ada pihak yang lebih kuat itu meminta pihak yang lemah untuk menaatinya. Nah, itu adalah domination, dominasi. Jadi pihak yang kuat akan meminta pihak lemah itu untuk menaatinya. Apapun yang disuruh istilahnya harus diikuti oleh pihak yang terdominasi. Lalu ada lagi yang namanya keputusan mayoritas. Itu keputusan mayoritas apa? Itu keputusan yang diambil dengan suara terbanyak atau yang terbanyak dalam voting atau pemilihan suara.
Nah, misalnya salah satu contohnya misalnya dalam pemilu. Nah, keputusan mayoritas atau suara voting yang terbanyak dalam pemilu itu yang dipilih misalnya. Lalu apalagi ada lagi yang namanya minority concern. Minority concern apa? Itu ada kemenangan kelompok mayoritas yang diterima dengan senang hati oleh kelompok minor atau kelompok minoritas sehingga kelompok minoritas tidak merasa dikalahkan. Nah, seperti itu dia. Nah, jika baiklah dalam video pembelajaran ini cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung kepada saya atau di kolom komentar. Terima kasih.